Saudara, kita sering melihat, dia enak ya. Ibaratnya rumput tetangga, apa tuh? Rumput tetangga terlihat lebih hijau gitu ya. Enaknya jadi Akyong. Padahal Akyong lagi ngomong mungkin. Enaknya jadi Pak Yulias. Pernah nggak saudara nangkap begitu? Enaknya jadi dia gitu ya. Nah, ini saya kasih cerita. Jadi hikmat akan mengubah, akan menjaga mata, cara pandang, ya. Ada dua nih, pasangan suami istri ke gereja. Yang satu mobilnya ya bagus lah, yang satu mobilnya agak jelek lah gitu ya. Yang punya mobil bagus, pasangan suami istri, cekcok melulu ke gereja nih. Ntar nggak ributnya tuh pas lagi ibadah nih. Pasang topeng lah gitulah istilahnya. Sepanjang perjalanan itu ada aja konflik. Dia lihat tuh yang pakai mobil jelek tuh ya, istrinya, ini si wanita ini. Enak ya jadi istrinya si A gitu ya. Tiap sampai di gereja, si suaminya akan bukakan pintu buat si istrinya. Di sini boro-boro. Turun, tutup, langsung nyelonong, dia tutup, buka sendiri gitu ya. Pemikiran dia seperti itu. Enak ya, jadi ini ya. Yang ini, aduh mobil gue jelek. Enak ya, punya mobil seperti itu. Nah, saling kan? Saudara tahu nggak? Kenapa si suaminya itu setiap sampai di gereja, dia akan bukakan pintu buat istrinya? Karena pintunya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam. Harus dari luar. Jadi begitu sampai si suaminya keluar nih, bukain pintu. Kenapa bukain pintu? Bukan karena dia hormat sama istrinya, nggak bisa dibuka dari dalam. Yang sini lihatnya apa? Romantis ya, suami istrinya dihargai ya. Di sini ngomong enaknya punya mobil kayak itu ya, bisa buka dari dalam, nggak usah repot-repot kayak saya mesti muter, apalagi kalau hujan. Waduh bawa payung gitu kan, sepertinya buat melindungi istrinya, padahal bukan, karena pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Itu kita sering melihat bahagia ya kayak dia ya. Sudah tangkap nih, sudah perlu hikmat. Oke, boleh pemain musik, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saudara mungkin pernah dengar yang namanya Derek Prince, seorang teolog, dan dia menulis banyak buku. Ya, musik boleh mengalun yang tadi itu apa? Arti kehadiranmu. Seorang teolog dan dia banyak menulis banyak buku. Mungkin orang berkata, wah enak nih jadi orang terkenal gitu ya. Tapi dia punya satu masalah adalah istrinya punya kaki sakit, jalannya susah. Derek Prince itu punya iman dong, pasti dia berdoa untuk kaki daripada istrinya. Sehati sepikir, karena firman Tuhan berkata di mana ada dua orang di dunia ini sepakat berdoa meminta sesuatu, maka Tuhan akan kabulkan. Dia berdoa seperti itu, doa, gak terjadi mujizat, dan kelihatannya semakin susah jalannya. Saudara pernah nggak ketika saudara mendoakan sesuatu ada satu titik jenuh dan saudara jadi dari doa minta beriman akhirnya jadi mengeluh. Istrinya juga gitu. Tanpa dia sadari dia ngomel sama kakinya, kaki sialan nih, bikin gua susah nggak bisa jalan. Pernah nggak ada yang di sini begitu? Karena saya pernah lihat tuh, aduh kok jalannya gini-gini, iya nih, kaki gua nih, gitu ya. Kaki sialan nih, bikin gua celaka, nggak bisa jalan gesit, ngomel begitu. Sampai satu hari, Tuhan bicara kepada si Derek Prince, bilang begini, kamu selalu minta kesembuhan. Sekarang coba kamu mengucap syukur atas yang kau minta. Kamu minta apa? Kaki bisa jalan. Sekarang dia mengucap syukur. Karena Roh Kudus, ya kasihanlah melihat
Si Derek Prince akhirnya bisa kan, nanti imannya jadi goyang. Sekarang dia mengucap syukur nih. Dia suruh istrinya, kamu mengucap syukur, jangan bilang kaki gua kaki sialan loh. Dia bilang gitu ya. Sekarang dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur buat kaki yang sehat, kaki yang kuat. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini mujizat. Artinya apa? Kenapa? Derek Prince itu kan seorang teolog yang diberkati dahsyat luar biasa. Akhirnya dia fokus hanya satu titik. Kaki yang gak bisa jalan dari istrinya. Kita punya doa 10, Tuhan udah jawab. Ada satu yang Tuhan gak jawab. Saudara fokus di satu. Akhirnya saudara mengeluh. Siapa di sini? Kan tadi saya katakan, khotbah saya menggiring saudara mengucap syukur. Derek Prince ini seorang hamba Tuhan yang terkenal. Berkatnya itu dahsyat luar biasa, di mana Tuhan melakukan ini, itu, A, B, C, D, mungkin sampai 20 peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tetapi ketika dia fokus hanya satu, dan dia ngomong, istrinya ngomong, kaki sialan, bikin gua susah jalan. Tapi dia nggak lihat yang lain-lainnya. Ini saya ulang lagi ya, 10 doamu Tuhan jawab. Ada satu Tuhan nggak jawab, saudara fokus di satu. Rugi kan? Saya undang saudara bangkit berdiri. Jalanmu tak terselangi. Harus pakai iman nih. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Gak apa-apa keadaan mungkin terpuruk. Ada satu rencana yang indah. Saudara perlu hikmat untuk bisa melihat yang indah. Gak kepikir di hatimu, yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah kedengar telinga, membuat engkau terheran-heran. Jangan fokus yang satu. Mungkin Tuhan gak jawab yang satu itu, tapi hadirat Tuhan itu cukup buat engkau berkata, aku puas. Penyertaan